Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita. Kepoin yuk. Yuk. Oke, punya Dinkominfo Kabupaten Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah, teman-teman sekalian, kita saat ini akan membicarakan sebuah topik yang sangat spesial, pemahaman terkait hukum bagi masyarakat Kabupaten Temanggung. Nah, kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang memang ahlinya. Kita sambut Dr. Arif Hidayat SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Temanggung. Aplaus semuanya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Adi. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast Kepoin Yuk. Karena teman-teman kita ini kepo semua Bapak. Siap. Oke Bapak, bagaimana? Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar kami senantiasa baik. Siap. Semoga Mas Adi dan semua masyarakat di Kabupaten Temanggung juga senantiasa baik dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ini sepertinya Bapak sedang dalam banyak kesibukan Bapak. Ya, Lagi sibuk apa ini Pak? Oke. Kebetulan memang kami di Kejaksaan Negeri Temanggung ada beberapa seksi ya. Okay. Kalau di tempat kami itu seksi bukan bidang. Okay. Jadi setelah strukturnya itu setelah Kepala Kejaksaan Negeri, di bawahnya itu ada beberapa seksi dan kasubag pembinaan. Khususnya tadi sudah disampaikan jabatan saya selaku Kepala Seksi Intelijen. Memang kami saat ini nih masuk di catur bulan kedua. Okay. Jadi memang kita nanti untuk kaitannya dengan kegiatan kami yang mana di seksi intelijen itu lebih ke pencegahan untuk dalam kegiatan penyuluhan hukum, penerangan hukum. Kami rencananya juga akan melakukan itu untuk di catur bulan kedua ini. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang mana sifatnya adalah yang cenderung ke pencegahan sebuah tindak pidana. Khususnya tindak pidana korupsi kalau di intelijen. Oke Pak, ini cukup menarik ya Pak. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa salah satu fokusnya itu ada tindakan pencegahan. Siap. Sebagai Kepala Seksi Intelijen ini Pak, bagaimana pendapat Bapak terkait pemahaman masyarakat di berbagai level terkait hukum? Siap. Memang masyarakat itu kan terbagi dalam beberapa segmen. Tidak bisa kita pungkiri hal itu. Memang ada strata sosial di situ yang berlaku, baik dari kalangan bawah, kalangan menengah maupun kalangan atas. Yang mana itu pasti sedikit banyak akan berimbas terhadap pemahaman hukum, baik sebagai penerima sebuah materi penyuluhan hukum maupun dalam bertindak di masyarakat, yang mana pasti segala sesuatu itu akan ada efeknya, entah itu efek positif maupun efek negatif. Nah, sejauh yang kami amati, kebetulan saya sudah kurang lebih 4 tahun ini Mas Adi sebagai Kepala Seksi Intelijen, sudah lama. Sudah lama ya Pak di Temanggung ya. Sudah kurang lebih 4 tahun. Ini memang beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan khususnya untuk pencegahan tadi baik melalui penyuluhan hukum, melalui kegiatan seperti ini, podcast, ataupun jaksa masuk sekolah, ataupun jaksa masuk pesantren, maupun penerangan hukum di OPD, ataupun di instansi pemerintahan, kemudian kaitannya dengan jaksa menyapa juga. Kami juga ada dengan pihak-pihak radio yang ada di Temanggung maupun di luar Temanggung. Nah, itu memang untuk masyarakat Temanggung sendiri, kami menilainya pemahaman hukumnya sudah baik. Sudah di tataran baik dari level bawah, menengah maupun atas. Namun demikian tidak bisa kita pungkiri bahwa pemahaman hukum yang baik kadang memang belum tentu linear dengan minimnya sebuah kejadian tindak pidana. Jadi menurut kami memang namanya kriminalitas itu tidak bisa hilang dari sebuah masyarakat. Pasti akan ada saja kejadian itu. Namun demikian, tugas kita selaku aparat penegak hukum, khususnya dari Kejaksaan Negeri Temanggung, melalui bidang kami intelijen untuk melakukan pencegahan, sebisa mungkin kami memberikan pemahaman hukum, baik itu hukum yang sifatnya umum, contohnya kayak narkotika, perlindungan anak, kemudian barangkali aturan-aturan yang ada di KUHP,
maupun yang di luar KUHP yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus, contohnya tindak pidana korupsi dan lain-lain turunannya. Nah itu memang tugas kami adalah memberikan pemahaman agar meminimalisir terjadinya sebuah tindak pidana. Oke, ya, jadi pendapat kami kalau panjenengan menanyakan bagaimana pemahaman hukum masyarakat Temanggung, bagus. Sudah bagus. Ya, Oke. sudah bagus. Nah, oke Bapak. Tadi Bapak juga menyampaikan bahwasanya intinya sudah ada penyampaian atau penyuluhan di berbagai macam strata ya Pak ya. Mulai dari masyarakat secara umum, mungkin masyarakat di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan atas ya Pak. Nah, sebenarnya bentuk pelayanan atau penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri itu bentuknya seperti apa sih Pak? Yang sudah dilaksanakan itu Pak? Siap. Memang sebagaimana kita ketahui, kami di intelijen kejaksaan secara nasional, secara global bertugas di bidang intelijen justisi. Maksudnya apa? Intelijen justisi adalah intelijen di bidang penegakan hukum, Mas. Oke. Nah, penegakan hukum itu ada 2 metode. Yang pertama metode represif, atau saya balik dulu ya, metode preventif pencegahan. Terus yang kedua represif atau penindakan. Itu dua-duanya kami di bidang intelijen bisa melakukan. Yang pertama, yang pencegahan dulu ya, kita bicara yang pencegahan ya, yang preventif. Bentuknya apa aja? Ada yang namanya penyuluhan hukum. Tadi yang sudah saya sampaikan, penyuluhan hukum itu ada bentuknya lagi nanti dari situ. Ada kegiatan jaksa masuk sekolah, ada kegiatan jaksa masuk pesantren, ada kegiatan jaksa menyapa. Terus kemudian kaitannya dengan pencegahan juga atau preventif ada penerangan hukum. Penerangan hukum yang sudah kami lakukan di Temanggung, kami sifatnya adalah ke OPD yang ada di Temanggung. Kami pernah camat setemanggung, kemudian dari Pol PP kita pernah kaitannya dengan penyidik pegawai negeri sipil PPNS ya, kan Pol PP sebagai PPNS. Terus kemudian kita pernah juga terkait dengan guru-guru yang ada di Temanggung, SD, SMP setemanggung. Cuman waktu itu memang kita tidak bisa semuanya karena terkait dengan ketersediaan anggaran di tempat kami. Terus rencana ini yang besok kami kaitannya dengan juga BUMD yang ada di Temanggung. Ya, nanti kita berikan pemahaman hukum agar dalam menjalankan tugas sehari-hari bisa sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan SPO yang ada, standar prosedur operasional yang ada di masing-masing satker. Terus kaitannya dengan pencegahan atau preventif, memang kami di Temanggung sendiri ya, kenapa kok sampai ada jaksa masuk pesantren? Mungkin ada sedikit pertanyaan gitu kan, kok ada jaksa masuk pesantren gitu kan? Karena apa? Sebagaimana data dari BNPT pusat bahwa di Jawa Tengah itu ada 5 kabupaten yang termasuk dalam pengawasan dari BNPT, termasuk Temanggung. Jadi untuk mencegah paham-paham radikalisme atau terorisme yang ada di Temanggung, ya kita coba memberikan pemahaman kepada adik-adik kita. Yang basicnya memang kami diperintahkan untuk yang dari lembaga keagamaan, dari keagamaan ya tidak hanya pesantren, nanti juga yang lain-lain. Kaitannya dengan pemahaman NKRI gitu Mas Adi, ya, nasionalisme NKRI, seperti itu ya. Betul, agar jiwa-jiwa NKRI dari adik-adik itu tumbuh. Dulu kalau zaman saya sekolah mungkin sama dengan Mas Adi, saya waktu itu ada pelajaran P4 ya Pak ya. Sebelum masuk SMP itu biasanya ada penataran dulu. Nah, zaman sekarang ini sepertinya saya melihatnya kok mulai ya, mungkin kurang ya Pak ya. Barangkali itu kan walaupun ada pelajaran PPKN atau apa itu, barangkali itu bisa diadakan kembali gitu kan untuk lebih menumbuhkan jiwa NKRI di diri adik-adik kita, anak-anak kita yang masih sekolah. Terus kelanjutan tadi kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kami yang ada di Kejaksaan Negeri Temanggung. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan masyarakat umum. Nah, masyarakat umum itu kita juga ada namanya juga program penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Memang kita terbatas saat ini gitu kan. Dalam artian itu kita selama ini masih menggunakan metode yang manual. Jadi kita datang ke lokasi, kemudian
kita berikan pelayanan hukum. Barangkali nanti kedepannya bisa lebih ada perubahan dalam hal tata cara pelaksanaannya. Kemudian terkait dengan yang kedua, penindakan gitu. Tadi yang pertama adalah pencegahan, sekarang penindakan. Jadi kami di intelijen juga ada tusi kami untuk melakukan namanya itu sebagai bahan awasan saja ini nggih. Pool data, pool bucket, pengumpulan bahan keterangan dan data gitu kan, pool data dan pool bucket. Jadi ketika masyarakat melakukan atau mengirimkan sebuah surat cinta kepada kami. Okay. Agak beda ini surat cintanya. Iya, jadi surat aduan Okay. gitu kan. Okay. Surat aduan kepada kami, kewajiban kami adalah menindaklanjuti, Mas. Jadi tidak bisa kita surat masuk, kita diamkan, kita simpan di laci, salah. Iya, salah. Okay, kami salah, Mas. Okay, kami bisa kena pemeriksaan dari pimpinan kami yang ada di Kejati melalui bidang pengawasan. Jadi apapun surat yang masuk ke kejaksaan, hukumnya wajib untuk ditindaklanjuti. Oke, jadi tusi kami di situ kita bisa melakukan pool data pool bucket. Jadi untuk mencari tahu dulu ini seperti apa kasus posisinya gitu kan, peristiwa hukumnya seperti apa. Nah, nanti setelah kita melakukan serangkaian kegiatan, hasilnya seperti apa, kita sampaikan ke pimpinan. Kalau memang ada peristiwa hukum, ya kita sampaikan peristiwa hukumnya hukum apa. Kan juga hukum kan banyak, ada hukum pidana, pidana pun juga ada pembagiannya lagi, ada pidana umum, ada pidana khusus. Ada barangkali nanti juga ada kaitannya dengan pelanggaran administrasi atau yang lain-lain. Nah, itu nanti kita juga harus benar-benar profesional, Mas. Jadi kami selaku APH tidak boleh juga melakukan kriminalisasi. Ketika faktanya yang kami temukan di lapangan ada laporan pengaduan itu tidak betul, ya kita sampaikan tidak betul. Tapi kalau betul, ya berarti kan kita proses terus gitu kan sampai tahap selanjutnya. Gitu, Mas. Memang menjadi sebuah menjadi sebuah seni di dalam bekerja. Wah, ini kita harus bisa ngayomi semuanya kan. Betul. Gitu kan. Iya. Mungkin sedikit memotong Pak, tadi kan Bapak menyampaikan aduan ke kejaksaan itu Pak. Ada semacam call center nggak sih Pak yang bisa dihubungi masyarakat ketika ada misalkan pelanggaran atau semacamnya, itu ada tidak Pak? Siap. Ada. Jadi kami di Kejaksaan Negeri Temanggung itu ada masyarakat itu kan kadang takut ya. Betul. Dengar kejaksaan aja sudah gimana dulu gitu persepsinya kan. Persepsinya itu sudah kalau bahasa Jawa wis neko-neko. Iya, neko-neko gitu kan. Apalagi kalau sampai kemudian dipanggil dan segala macam itu kan. Nah, memang itu menjadi bukan kendala sih, kok kondisi-kondisi tertentu yang memang itu sedikit menghambat kinerja kami, walaupun persentasenya kecil. Masyarakat takut untuk datang ke kantor kejaksaan untuk menyampaikan aduannya. Nah, oleh karena itu kami juga ada call center. Itu masyarakat Kabupaten Temanggung khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya dapat menyampaikan keluh kesah atau bahkan pertanyaan atau barangkali minta solusi terkait dengan hukum ya pasti ya. Kalau terkait dengan yang lain kami tidak bisa karena spesifik kami adalah di bidang hukum. Jadi jangan salah fokus ya teman-teman. Ya, nanti kalau saya belum bayar apa, waduh itu bisa. Saya itu. Jadi masyarakat semuanya, saudara-saudara semuanya bisa mengirimkan ke call center kami di 081 905 090 900. Barangkali dapat kami ulangi sekali lagi, dapat menyampaikan aduan atau mungkin barangkali masukan atau apapun itu ke 081 905 090 900. Tapi juga ada yang mengirimkan surat juga, Mas. Jadi melalui pos atau melalui jasa pengiriman juga ada. Kalau yang datang langsung selama ini belum ada, Mas. Belum ada. Mungkin takut ya, Pak ya. Kalau yang datang, Pak saya mau menyampaikan ini, kok belum ada. Belum ada. Namun demikian ada beberapa memang yang datang itu setelah menyampaikan surat, gitu, surat pengaduannya. Jarak beberapa hari kemudian datang untuk minta informasi terkait dengan sudah sampai mana sih
penanganannya, yang mana memang itu hak masyarakat. Oke, Bapak Ibu semuanya, masyarakat Temanggung, Bapak Ibu punya hak. Ketika Bapak Ibu menyampaikan, punya hak untuk mendapatkan informasi. Oke, namun demikian informasi itu yang didapat tidak semuanya, karena ada beberapa yang sifatnya rahasia. Kalau sifatnya rahasia, kami pun tidak bisa menyampaikan. Oke, karena itu ada kode etik kami. Jangankan ke orang lain, ke sesama insan adiaksa pun kita juga tidak bisa menyampaikan, kecuali kepada pimpinan gitu kan. Nah, terus kemudian panjenengan semuanya juga nanti ada jaminan perlindungan terhadap pelapor atau saksi. Ya. Jadi identitas saudara selaku pelapor pasti akan kami lindungi. Mungkin kan kekhawatiran masyarakat kan juga kan, wah iya jangan-jangan nanti ketika saya melaporkan malah saya yang kena gitu kan. Takut dicepuin gitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, pasti kami akan merahasiakan identitas Bapak Ibu yang sudah mengirimkan surat kepada kami. Oke, dan kami pasti juga akan profesional dan kami tidak akan mengkriminalisasi. Jadi terhadap pelapor juga haknya sama, terhadap terlapor pun nanti juga akan mendapatkan hak yang sama. Oke. Iya. Oke, teman-teman semua, kita akan kembali ke segmen selanjutnya. Tetap di Kepoin Yuk. Yuk. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Kepoin Yuk. Oke. Nah, kita kembali lagi bersama Bapak Arif Hidayat. Bapak, kita akan membahas tentang terkait inovasi, Bapak. Yeah. Apakah ada semacam inovasi atau mungkin transformasi inovasi untuk pelayanan maupun penyuluhan terkait hukum, Bapak? Oke, siap. Memang sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan juga di awal, Mas Adi, gitu. Selama ini kami dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum, memang masih menggunakan dengan cara manual. Dalam artian kami tim datang langsung ke lokasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Temanggung ini wilayahnya sangat luas, Mas Adi. Terdiri dari dataran rata maupun dataran yang tidak rata, pendek maupun tinggi, ya kan? Betul. Iya, dan memang ketika kita untuk mencapai seluruh masyarakat Temanggung itu membutuhkan effort yang sangat besar, gitu kan, dalam hal pelaksanaan tusi kami. Memang itu menjadi sebuah tantangan kami agar pelayanan publik, kita kan sekarang lagi gencar-gencarnya nih kaitannya dengan pelayanan publik itu kan. Semua instansi pemerintah saya rasa saat ini memang lagi gencar untuk melakukan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Bahkan ada yang kemudian mendapatkan predikat BPK maupun BBPM. Betul. Nah, terkait dengan inovasi, kebetulan saat ini itu saya juga lagi diklat ini, Mas. Lagi diklat namanya kalau kalau beberapa periode yang lalu itu penyebutannya diklat BIM 4. Untuk saat ini namanya itu kepemimpinan pengawasan. PKP, pelatihan kepemimpinan pengawasan. Jadi salah satu dari kewajiban saya untuk menyelesaikan diklat kami, saya itu kan harus ada namanya aksi perubahan. Nah, kemudian dihubungkan dengan tusi saya selaku Kepala Seksi Intelijen yang tadi sudah saya sebutkan kaitannya dengan penegakan hukum melalui cara preventif pencegahan berupa penyuluhan hukum. Kita coba menggunakan kecanggihan teknologi, Mas Adi. Memang ini aplikasi sudah lama dan saat ini memang untuk diklat kami dilarang untuk membuat aplikasi baru, tapi memanfaatkan teknologi yang ada itu boleh. Nah, kami berpikir, kami juga sudah konsultasi dengan mentor dan coach kami, kemudian tercetuslah ide
melakukan penyuluhan hukum dengan menggunakan sarana Zoom meeting. Ya, jadi inovasi ini merupakan inovasi yang menurut kami itu sangat bagus untuk menunjang tusi kami. Karena apa? Bisa lebih efektif, bisa lebih efisien, bisa lebih menyeluruh ke masyarakat. Bahkan sekali saya berbicara itu masyarakat Setemanggung barangkali bisa ikut gitu ya, Pak ya. Tidak terbatas kepada masyarakat kecamatan mana atau desa mana atau sekolahan mana atau masyarakat mana, tapi semuanya bisa selama kuota Zoom-nya Masih mencukupi. Iya, selama kuota Zoom-nya mencukupi. Jadi harapan kami itu kita nantinya akan secara periodik kita melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan menggunakan sarana Zoom meeting dan yang mana ini juga merupakan hasil kolaborasi ya, hasil sinergitas kami Kejaksaan Negeri Temanggung dengan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung, khususnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung untuk penggunaan sarana Zoom meeting-nya. Karena bagaimanapun kegiatan kami atau keberadaan kami adalah semaksimal mungkin kami bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Temanggung khususnya. Karena kami tugasnya di Temanggung ya, otomatis masyarakat Kabupaten Temanggung. Jadi keberadaan kami itu sangat bermanfaat, harapan kami gitu kan. Masyarakat khususnya kaitannya dengan hukum bisa mendapatkan pelayanan publik berupa edukasi hukum, berupa solusi hukum gitu terkait dengan permasalahan yang dihadapi tanpa harus jauh-jauh pergi ke kantor kami ke Kejaksaan Negeri Temanggung. Barangkali sesi pertama kami melakukan penyuluhan hukum dulu. Nanti outcome-nya atau harapan kami adalah ada masyarakat yang menyampaikan ke kami. Ini kami masyarakat ini mau bertanya terkait dengan kejadian apa. Nah, katakanlah kejadian pencurian atau katakanlah kejadian penganiayaan. Ini solusinya gimana? Apakah kalau misalnya harus melapor kemana? Nah, ini kan harus diarahkan, harus ada wawasan edukasi ataupun kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa yang ada di Kabupaten Temanggung, di masyarakat di mana menilainya, oh ini kok ada kejanggalan, bisa menyampaikan ke kami. Jadi kami pun juga menyediakan tadi yang sudah kami sampaikan ya, call center kami. Jadi masyarakat itu tidak harus datang ke kantor kejaksaan untuk mendapatkan penyuluhan hukum atau melaporkan sebuah aduan gitu kan. Jadi harapan kami itu ini bisa menjadi sebuah terobosan yang mana bisa lebih efisien dan efektif. Jadi kurang lebih kami nanti di milestone jangka pendek ini kaitannya dengan sarana Zoom meeting ini kami nanti di 4 kecamatan dan di 2 sekolahan. Nanti di milestone jangka menengah kami tambahi lagi sasarannya. Yang sudah ya sudah, yang belum berarti itu yang kita kerjakan sampai di jangka panjangnya. Kemudian harapan kami dengan inovasi ini semua masyarakat yang ada di Kabupaten Temanggung, semua kalangan menengah bawah sampai ke atas, termasuk adik-adik kita yang sekolah bisa mendapatkan pelayanan publik berupa penyuluhan hukum. Oke, ini luar biasa sekali ya teman-teman semua. Jadi dengan memanfaatkan teknologi, contoh sederhananya seperti virtual Zoom itu bisa spreading lebih banyak sebenarnya ya Pak ya. Jadi baik itu sekolah ataupun OPD dan lain sebagainya. Nah Bapak, mungkin sebelum kita closing, apa pesan Bapak untuk masyarakat Temanggung Bapak? Kepada seluruh saudara-saudara saya, masyarakat Kabupaten Temanggung, silakan manfaatkan keberadaan kami Kejaksaan Negeri Temanggung, yang pasti memanfaatkan dalam konotasi yang positif ya Mas. Ya untuk melakukan mendapatkan pelayanan publik berupa penyuluhan hukum atau konsultasi hukum atau apapun itu terhadap permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di masyarakat. Karena memang saat ini data yang masuk ke kantor Kejaksaan Negeri Temanggung terkait tindak pidana di Kabupaten Temanggung itu lumayan banyak, terutama kaitannya dengan narkotika, dengan perlindungan anak, dengan anti bullying atau bullying itu sangat banyak. Jadi silakan masyarakat secara luas bisa menyampaikan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi kepada kami nanti sebisa mungkin akan memberikan advice atau solusi hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Dan kami nanti sebelum itu pasti juga akan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat Kabupaten Temanggung. Jadi Bapak Ibu bisa sambil bekerja di rumah atau sambil masak, ibu-ibu sambil masak di rumah, sambil berdagang di toko, bisa mendapatkan pelayanan publik dari Kejaksaan Negeri Temanggung melalui sarana Zoom meeting. Oke teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung segmen, tapi jangan khawatir, podcast Kepoin Yuk akan kembali dengan episode-episode menariknya. Sampai jumpa di Kepoin Yuk.